Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian kurban, sejarah singkat perintah kurban, hukum kurban, dan waktu penyembelihan binatang kurban. Nah, pada minggu ini kita akan membahas materi tentang syarat binatang untuk kurban, ketentuan jumlah binatang kurban, cara membagikan daging kurban, hal-hal yang disunahkan dalam berkurban, dan yang terakhir yaitu hikmah berkurban. Syarat binatang untuk kurban. Beberapa jenis binatang yang sah untuk berkurban yaitu jenis binatang ternak yang dipelihara untuk dimanfaatkan, dimakan dagingnya, atau dapat diperas susunya. Binatang tersebut adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Adapun syarat binatang kurban adalah cukup umur dan tidak cacat. Ketentuan umur binatang kurban. Ketika kita hendak berkurban, ada syarat-syarat umur yang binatang yang kita kurbankan. Seperti domba atau kambing. Itu harus berumur 1 tahun atau lebih, atau sudah berganti gigi. Kemudian yang kedua, domba yang berumur 8-9 bulan, atau belum masuk umur 1 tahun. Kemudian, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun atau lebih, yang sudah berganti gigi. Yang keempat, apabila untanya telah berumur 5 tahun atau lebih yang sudah berganti gigi. Kemudian, selain ada ketentuan umur, binatang ini tidak boleh cacat. Binatang kurban tidak boleh cacat sedikit pun. Cacat binatang kurban menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Ada 4 macam jenis cacat pada binatang yang tidak boleh dibuat kurban, yaitu yang pertama, sakit mata atau buta. Kemudian sakit-sakitan. Bisa jadi hewannya itu tidak sehat. Kemudian pincang kakinya. Terus terlalu kurus. Nah, jadi apabila binatang kurban itu memiliki ada cacat di tubuhnya, maka itu tidak sah untuk dikurbankan. Meskipun badannya gemuk tapi dia sakit mata. Nah, itu justru sudah termasuk cacat binatang kurbannya. Ketentuan umur dan cacat binatang kurban berkaitan dengan kandungan nutrisi dan gizi binatang. Binatang pada usia-usia tersebut saatnya kaya gizi. Artinya, bila memenuhi syarat umur dan tidak mempunyai cacat, maka daging kurban akan lebih bergizi, tebal, dan layak untuk dikonsumsi. Daging demikian ini tidak membahayakan bagi kesehatan. Nah, jadi tuh kenapa ada ketentuan umur dan juga binatangnya itu tidak boleh cacat, karena pada umur segitu hewan kurban itu memiliki banyak gizi, tebal, dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian ketentuan jumlah binatang kurban. Jumlah binatang kurban berdasarkan ketentuan sebagaimana pembayaran dam atau denda dalam ibadah haji, yaitu apabila seekor kambing berlaku untuk 1 orang. Kalau seekor sapi atau unta berlaku untuk 7 orang. Setelah itu, cara membagikan daging kurban. Nah, dalam pembagian daging kurban ini apakah ada aturan atau tidak? Tentu ada yang pastinya. Jadi, pembagian daging kurban dilakukan untuk 2 keadaan. Jika kurban yang dilakukan sebagai sebuah nazar yang hukumnya wajib, maka seluruh daging kurban wajib dibagikan kepada fakir miskin. Sedangkan orang yang berkurban dilarang makan daging itu. Nah, kalau misalnya berkurban sebagai nazar, maka seluruh dagingnya tuh harus diberikan kepada fakir miskin. Dan orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurban itu. Terus kemudian, apabila kurban yang dilakukan sebagai kurban sunnah atau kurban biasa, maka daging kurbannya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 1/3 dari daging kurban dikembalikan untuk yang berkurban. Yang kedua, 1/3 dari daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, 1/3 dari daging kurban diberikan kepada kerabat atau orang yang membutuhkan. Daging kurban dilarang dijual
termasuk kulitnya. Jadi daging kurban yang kita terima itu tidak boleh kita jual. Setelah itu, hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Beberapa hal yang disunahkan dalam kurban yaitu yang pertama, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, disembelih sendiri oleh orang yang berkurban. Dan yang keempat, ketika menyembelih, membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, hikmah kurban. Hikmah ibadah kurban ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hikmah bagi si orang yang berkurban. Dan yang kedua, hikmah bagi penerima kurban atau masyarakat. Nah, hikmah bagi si orang yang berkurban. Hikmah yang dapat diambil bagi orang yang berkurban adalah yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan bukti rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah dilimpahkannya. Yang ketiga, meningkatkan rasa setia kawan dan persaudaraan sesama manusia. Dan yang keempat, membina keikhlasan dalam beramal. Terus, yang kedua tadi, hikmah bagi si penerima kurban. Hikmah bagi yang menerima kurban atau masyarakat adalah yang pertama, meningkatkan kesetia kawanan sosial. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah dan tali persaudaraan. Dan yang ketiga, sebagai contoh bagi masyarakat agar rela berkurban demi kebaikan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.